Udah biarin. Direkam terus. Udah ada belum teman-teman? Udah ada. Oke. Oke, dimulai ya. Parah banget. Coba deh. Guys, maaf kedengaran berisiknya gak? Enggak terlalu. Oke, tapi nggak terlalu. Oke. Kayak matiin. Udah langsung mulai aja. Maaf guys, berisik banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI NPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dan juga teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Bapak dosen yang kami hormati serta teman-teman semua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas virtual ini. Tak lupa kita sampaikan pula sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik, topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita pada kelompok 5, yaitu mengenai hakikat pendidikan. Saya Hoirnisa selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi pada kelompok ini, dan ada juga rekan saya yaitu Teh Afta Ifat Aini dan Teh Alfiah Ilmi Husnullah sebagai presentator. Sebelum ke materi, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari hakikat pendidikan. Udah. Oke. Sambil lihat ya teman-teman PPT-nya. Di sini ada definisi dan konsep pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut sebagai education yang dikatakan berasal daripada cantuman dua kalimat dalam bahasa Latin, yaitu ex dan ducreduk, berarti memimpin, yang dapat diinterpretasikan sebagai mengumpul maklumat ke dalam diri bagi membentuk bakat. Adapun pendidikan dalam bahasa Arab pula, terdapat beberapa kalimat yang merujuk kepada pendidikan. Di sini ada 3 pengertian dalam bahasa Arab ya. Ada tarbiyah yang pertama. Maksud dari tarbiyah itu artinya artinya memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua ada taklim. Nah, pengertian dari taklim merupakan proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Lalu ada pengertian dari ta'dib, yaitu melatihkan perilaku yang baik dan sopan santun kepada peserta didik. Boleh di next slide ya. Oke, di sini ada hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pendidikan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Pendidikan itu bermaksud membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Pendidikan erat kaitannya dengan memudayakan manusia. Memudayakan manusia sendiri merupakan proses atau upaya meningkatkan hidup dan kehidupan manusia atau kelompok. Pendidikan merupakan aspek dari kehidupan manusia dan ada dalam kebudayaan, akan tetapi kebudayaan hanya bisa dibentuk melalui pendidikan. Boleh next slide-nya. Oke, hakikat pendidikan itu mencakup 3 bagian. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai suatu ilmu. Nah, di dalamnya itu eh, terdapat memiliki objek. Jadi pendidikan itu sebagai suatu ilmu dan di dalamnya itu memiliki objek. Nah, yang kedua itu mempunyai metode penyelidikan. Lalu hakikat pendidikan itu bersifat sistematis. Nah, maksudnya itu adalah adanya keterkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Lalu yang ketiga, hakikat pendidikan itu mempunyai tujuan. Nah, pendidikan itu untuk mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Oke, selanjutnya itu adalah penjelasan dari pengertian atau definisi hakikat pendidikan dan pembagian hakikat pendidikan itu ada apa aja gitu. Lalu selanjutnya di sini akan dijelaskan unsur-unsur dari pendidikan yang akan dijelaskan oleh Teh Afta Ifat Aini, dipersilahkan. Baru Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan memaparkan materi selanjutnya mengenai unsur-unsur pendidikan. Dari unsur-unsur pendidikan ini ada beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama ada peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran atau yang biasa dibilang individu yang aktif dengan banyak karakteristik dari perkembangan fisik siswa, perkembangan sosial, emosional siswa, dan perkembangan moral siswa. Perkembangan ini juga menentukan karakteristik siswa. Nah, maksud dari poin pertama ini ada 3 macam ya, yang diantaranya perkembangan fisik, yaitu melibatkan pertumbuhan dan perubahan fisik siswa seiring bertambahnya usia. Perkembangan sosial emosional itu berhubungan dengan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan membentuk hubungan sosial yang sehat. Lalu ada perkembangan moral, melibatkan pengembangan nilai-nilai, prinsip, dan sikap yang berkaitan dengan moralitas dan etika. Dengan kita memperhatikan ketiga aspek ini, kita dapat memahami karakteristik siswa yang secara holistik dan mengakui pentingnya mempertimbangkan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan moral siswa dalam konteks pembelajaran. Lalu poin kedua ada pendidik. Pendidik ini adalah individu yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan proses pendidikan dengan peserta didik sebagai tumpuan utamanya. Maksud dari poin kedua ini, dilanjut dalam pendidik ini untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan, seorang pendidik ini perlu memiliki informasi dasar, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Seorang guru juga harus mampu dan berkomitmen untuk siswa mereka. Kapabilitasnya itu lebih khusus lagi
Guru perlu memiliki keterampilan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, serta keterampilan mengajar yang efektif, mulia, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada interaksi antara siswa dan guru untuk tujuan pendidikan. Poin ketiga ini merupakan komunikasi dua arah siswa dan guru yang berfokus pada tujuan pendidikan. Proses pembelajaran ini dilakukan secara berlangsung. Karenanya, interaksi edukatif ini merupakan komponen penting dari proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran yang produktif. Dari sini tujuannya merupakan tujuan bersama antara guru dan siswa untuk berkembang menjadi mitra yang terlibat dalam debat rasional satu sama lain. Lalu poin yang keempat ada kurikulum. Boleh di next deh. Keempat ada kurikulum. Kurikulum di sini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah, karena kurikulum ini dalam kapasitasnya sebagai alat pendidikan terdiri dari komponen esensial dan komponen pelengkap yang diperlukan untuk pemanfaatannya secara efisien. Dari istilah komponen ini mengacu pada bagian-bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum tersendiri ini dari beberapa komponen yang berbeda, termasuk tujuan, materi, dan metode. Lalu, kurikulum ini merupakan kumpulan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada pendekatan, metode, dan metodologi pengajaran semua terkait erat dengan rencana dalam bidang pendidikan yang sudah ditentukan. Lalu yang poin kelima ini ada evaluasi dan tujuan pendidikan. Evaluasi dan tujuan pendidikan ini adalah mengkaji materi yang telah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi tertanam secara permanen pada siswa. Konten yang lebih konsisten itu perlu untuk menghasilkan ide-ide baru. Guru tuh perlu menghasilkan ide-ide baru untuk membangkitkan ingatan mereka dan memberikan perspektif baru tentang apa yang telah mereka dapat dari apa yang telah mereka pelajari. Boleh di next deh. Lalu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Pendidikan ini bertujuan untuk mana ya? Nggak kelihatan PPT-nya. Pendidikan ini bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, secara umum tujuan pendidikan di Indonesia ini sudah mencakup ranah perkembangan manusia, yaitu diantaranya ada afeksi, lalu ada kognisi dan psikomotor. Dari afeksi tersendiri ini yang diartikan itu berkaitan dengan emosi, perasaan, dan sikap seseorang. Hal ini tuh mencakup berbagai respon emosional seperti kecemasan, kebencian, ataupun kesedihan. Afeksi ini juga melibatkan sikap dan perasaan yang terkait dengan orang lain atau situasi tertentu. Contohnya, jika seorang merasa senang terhadap sesuatu, itu adalah jika seseorang merasa senang terhadap sesuatu, nah itu adalah contoh dari afeksi positif. Lalu yang kedua itu kan ada kognisi. Nah, kognisi ini maksudnya dengan memproseskan informasi, pemahaman, dan pengetahuan seseorang. Hal ini mencakup proses berpikir seperti memperoleh, mengorganisir, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi. Kognisi ini juga melibatkan kemampuan berpikir abstrak, berpikir kritis, memecahkan suatu masalah, dan membuat keputusan. Contoh dari kognisi ini, misalnya ketika seseorang memecahkan teka-teki atau memahami konsep matematika,
Nah, itu adalah contoh dari kognisi. Nah, yang ketiga itu ada psikomotor. Yang dimaksud dengan psikomotor ini berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan motorik seseorang. Psikomotor ini melibatkan koordinasi antara pikiran dan tindakan tubuh, serta perkembangan keterampilan motorik yang terampil dan terkoordinasi. Nah, psikomotor ini mencakup aktivitas fisik seperti menulis, berjalan, berlari, atau bermain olahraga. Contohnya, ketika seseorang belajar menari atau mengendarai sepeda. Nah, itu adalah contoh dari psikomotor. Kesimpulan dari ketiga itu eh, berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan motorik pada manusia. Ketika konsep ini saling berkaitan dan penting untuk pemahaman yang menyeluruh tentang perilaku dan perkembangan manusia. Mungkin hanya sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Afta Ifat Aini yang sudah memaparkan materi tentang unsur-unsur pendidikan dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada materi asas-asas pendidikan dan pendekatan hakikat pendidikan yang akan dijelaskan oleh Teh Alfiah Ini Husnullah. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya teman-teman? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf izin on kamera karena tadi jaringannya agak ngelag kalau on. Nah, teman-teman di sini ada asas-asas pendidikan, asas-asas pendidikan yang ada di sini itu dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi asas-asas ini tuh bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang pertama di sini ada asas kodrat alam. Asas ini tuh mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta, sesuai dengan kodrat alam bahwa pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Nah, terus di poin selanjutnya, oke, sepertinya zoom-nya mati. Maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan dari Alfinya. Mohon izin Tasya buat host mau share screen lagi. Maaf teman-teman. Teh Tasya, punten. Punten Alfi, mungkin ini kita keluar dulu aja kali ya, soalnya rapatnya sih 3 menit. Nanti baru mulai share screen lagi. Gimana? Yang lainnya juga langsung join ya. Boleh, boleh. Boleh. Ini keluar dulu, Tak.
Iya, teman-teman ini boleh keluar dulu, nanti langsung join lagi ya. Soalnya durasinya sisa 1 menit. Itu recordnya berhentiin dulu aja, takut gak. Udah, Oke, ini langsung dilanjut aja ya. Mohon izin semuanya. Tadi di pembahasan terakhir itu pembahasan tentang asas kodrat alam. Selanjutnya ada asas kemerdekaan. Jadi asas kemerdekaan ini Ki Hajar Dewantara sangat menolak pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan beliau itu berjuang untuk menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Nah, Ki Priyodwiyarso itu menjelaskan makna kemerdekaan belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara itu bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari pengembangan bakat. Nah, oleh karena itu, peserta didik itu harus memiliki jiwa merdeka, baik lahir, batin, dan juga tenaganya. Terus di selanjutnya itu ada asas kebudayaan. Di asas kebudayaan ini pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai budaya, sebab kebudayaan merupakan ciri khas manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu tidak memiliki bentuk yang abadi, tetapi terus berganti-ganti sesuai dengan alam dan zamannya. Next ada asas kebangsaan. Nah, kebangsaan ini menegaskan bahwa setiap individu harus merasa satu dengan bangsanya dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir itu ada asas kemanusiaan. Asas ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia itu hendaknya menunjukkan diri sebagai bangsa yang bermartabat luhur dan berdasarkan kesadaran tersebut bangsa Indonesia ini berani menjalin dan memperlakukan sesama manusia dari bangsa manapun dengan penuh cinta kasih. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Ini ada pendekatan. Nah, pendekatan hakikat pendidikan ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan sebenarnya pendidikan dan bagaimana mencapainya secara efektif. Yang pertama itu ada pendekatan holistik. Jadi pendekatan holistik ini dia mengakui bahwa pendidikan tuh melibatkan keseluruhan individu termasuk aspek mental, emosi, sosial dan spiritual. Terus ada pendekatan pembelajaran aktif yang mana memperkenalkan konsep bahwa pembelajaran yang berkesan berlaku apabila pelajar aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui aktivitas seperti perbincangan, eksperimen, dan pembelajaran berdasarkan proyek. Terus selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Di pendekatan kontekstual ini mengakui bahwa pembelajaran terbaik berlaku apabila bahan pembelajaran disampaikan dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi pelajar lalu merangkumi pengalaman sehari-hari mereka dan realiti kehidupan. Terus di poin keempat itu ada pendekatan berpusatkan pelajar. Nah, di sini menghormati keberbagian pelajar yang memahami bahwa setiap pelajar itu mempunyai keperluan, minat, dan gaya pembelajaran yang berbeda. Terus yang terakhir di sini ada pendekatan sosial dan kolaboratif yang mana di sini itu pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran untuk menyokong kerja berkumpulan, kolaborasi, dan pembangunan kemahiran sosial yang penting untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mungkin untuk pembahasan terkait pendekatan juga asas-asas hanya cukup sampai di situ. Dikembalikan kepada moderator. baik. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, sudah selesai pemaparan materi. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, kepada Teh Adinda Zahra dipersilahkan memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Tadi di dalam PPT sudah dijelaskan tentang asas kemanusiaan ya. Jadi pertanyaannya itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi implementasi dari asas kemanusiaan di dalam pendidikan? Apakah jelas, Teh? Iya, cukup jelas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya, Teh. Baik, Selanjutnya, terima kasih juga. dipersilakan kepada Teh Asy Rahmawati untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator, yaitu Teh Nisa. Izin bertanya ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk memastikan pemenuhan hakikat pendidikan yang lebih baik bagi semua individu. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya akan ditampung dulu. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktu untuk kami berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya akan pertanyaan Adinda Azhara yang akan dijawab oleh Teh Alfia Ilmi Husnullah. Dipersilahkan. Baik, Teh Nisa, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Teh Dinda izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi implementasi asas kemanusiaan dalam pendidikan. Nah, jadi pemerintah itu dapat memfasilitasi implementasi asas kemanusiaan itu dalam menyediakan kurikulum yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, lalu memastikan pelatihan guru yang mempromosikan empati dan pemahaman antar budaya, menyediakan sumber daya dan program pendukung untuk siswa yang membutuhkan, serta mempromosikan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Nah, selain itu juga pemerintah bisa mendukung riset dan pengembangan inovasi dalam pendidikan yang mengutamakan kemanusiaan gitu. Jadi itu Teh Dinda jawabannya. Baik, sangat jelas dan sangat terjawab. Terima kasih, Teh Alfia. Baik, sama-sama. Teh Nisa dilanjut. Baik, terima kasih kepada Teh Alfia yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Dinda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asti. Pertanyaannya itu, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk memastikan pemenuhan hakikat pendidikan yang lebih baik bagi semua individu? Jadi jawabannya itu, meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk investasi dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Selain itu juga penting untuk mempromosikan inklusi, keadilan, dan kesetaraan dalam pendidikan untuk memastikan bahwa semua individu
itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Bagaimana jawabannya, Teh Asti? Apakah cukup? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih kepada Teh Nisa dan kelompoknya. Oke, baik, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Itu tadi adalah diskusi dari kelompok kelima tentang hakikat pendidikan. Jadi, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan sebagai proses pembentukan individu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai yang membantu individu berkembang secara holistik. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk menyimak sampai akhir dan ada juga yang bertanya. Terima kasih juga kepada teman rekan kelompok saya yang sudah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin. Mohon dimaafkan bila mana ada kalimat atau penyampaian yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan di hati. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.